Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Juli Jati Prambuti dalam Ngaji Seni Rupa. Apa kabar sobat-sobat Ngaji Seni Rupa DDP yang TOP? Top, tentu juga keren, sehat, dan selalu optimis. Dan saya berharap tetap semangat untuk selalu belajar agar kita sama-sama menjadi manusia yang makin berkualitas. Sobat-sobat Ngaji Seni Rupa DDP yang keren, mari kita lanjutkan pembahasan kita mengenai religiositas seni rupa kontemporer Nusantara. Topik ini sesungguhnya sangat sulit ya. Kenapa? Karena medan jelajah penjelasannya itu tidak sederhana, tetapi kompleks. Tetapi apa boleh buat, karena ini program yang dibatasi oleh durasi, ya juga juga topik-topik yang lain juga menunggu di belakang yang harus segera saya respon. Tetapi oke lah, kita akan menggunakan kesempatan yang serba singkat ini untuk menjelaskan hal yang sifatnya sangat prinsip dan pokok perlu kita ketahui bersama. Sobat-sobat Ngaji Seni Rupa DDP yang selalu optimis. Kalau kita bicara dasar filsafat Nusantara, maka sesungguhnya kita tidak bisa membayangkan filsafat itu seperti di Barat. Karena kalau di Barat itu segala sesuatu itu dipertanyakan secara kritis. Muncul pertanyaan besar, big question, yang mempertanyakan segala sesuatu, termasuk mempertanyakan adanya Tuhan. Manusia Nusantara itu tidak bisa seperti itu. Manusia Nusantara itu justru Tuhan itu dirasakan kehadirannya, dialami keberadaannya. Nah, karena itu Tuhan dalam konsep Nusantara adalah Tuhan empiris, Tuhan yang dialami, bukan Tuhan yang diperdebatkan keberadaannya, bukan Tuhan yang menjadi dipertanyakan keberadaannya, dan ujung-ujungnya akhirnya tidak percaya pada kehadiran Tuhan atau tidak percaya adanya Tuhan itu sendiri. Kenusantaraan dibangun oleh satu sistem kepercayaan kuno yang sampai hari ini masih tumbuh terutama di tradisi, di etnis-etnis yang hidup di tradisi-tradisi yang sampai hari ini masih terus dipertahankan, yaitu percaya pada sesuatu yang tak terindra, yang tak terbentuk, yang disebut dengan Sang Hyang Taya, ya, percaya pada Dewa Taya, yaitu suatu yang kosong. Nah, yang kosong, yang tak terbentuk, ya, yang tidak bisa dibentuk dan tidak bisa diwujudkan dengan segala sesuatu. Dan yang kosong ini yang kemudian mengejawantah menjadi isi, yang berbentuk tentu. Karena isi, maka di situ ada bentuk. Karena itu segala bentuk yang kemudian diindra oleh pengalaman kita, yang menjadi pengalaman kita, yang ada di dalam kehidupan sehari-hari, itulah yang dipercaya sebagai emanasi. Kalau kita mencoba meminjam konsep Barat ya, emanasi. Ya, emanasi itu ya semacam sangkan paraning dumadi itu tidak lepas dari kuasa Tuhan. Jadi Tuhan itu mengejawantah pada semua makhluk. Jadi kalau kita melihat pohon, ya, kalau manusia Nusantara melihat pohon, maka di balik pohon itu ada sesuatu yang gaib. Dan gaib itu sebenarnya adalah bentuk dari emanasi dari yang kosong tadi. Kemudian orang Nusantara melihat gunung juga begitu. Ya, melihat sungai juga sama, melihat laut juga sama. Ya, apapun yang dialami dalam kehidupan itu oleh manusia Nusantara tidak lepas
dengan apa yang disebut dengan yang kosong itu. Dan yang kosong itu yang menjadi asal-usul dari segala yang ada. Dan yang ada itu disebut isi. Karena itu, isi itu berada di dalam kekosongan, berada di dalam kosong, dan yang kosong itu ada di dalam isi. Nah, ini gimana itu? Jadi, prinsip kosong, isi, itu adalah yang disebut dengan prinsip dualisme, yang disebut dengan monisme. Nah, itu. Jadi itu dualisme yang menyatu, dualisme yang manunggal, ya, dui tunggal di situ. Tetapi kemudian dualisme itu berkembang ke lebih pikirannya lebih luas dan mendalam, yaitu dikaitkan dengan prinsip kosmos. Jadi percaya bahwa manusia itu adalah bagian dari kosmos. Kosmos artinya teratur. Kosmos itu ada hukum-hukum yang mengatur di situ. Siapa yang mengatur? Tidak lain dan tidak bukan adalah yang kosong itu. Nah, di dalam sistem kosmos itu, ya, manusia itu berada di tengah. Yang di atas adalah yang disebut dengan metakosmos. Jadi metakosmos, meta itu artinya hal yang melampaui, yang bersifat abstrak, yang gaib. Dan itu tentu menunjuk pada konsep yang disebut Tuhan itu. Kemudian yang di bawah metakosmos adalah mikrokosmos. Nah, mikrokosmos itu manusia itu sendiri. Dan manusia yang dimaksud di sini pusatnya bukan pada rasionalitas seperti yang di barat, tetapi pusatnya justru pada laku yang dibentuk oleh kawruh, ya, sesuatu yang benar, ya, kawruh itu benar dan sekaligus baik. Jadi kawruh itu mengandung nilai benar dan sekaligus baik. Dan sesuatu yang benar dan baik itu nanti yang akan melahirkan apa yang disebut dengan indah. Dan indah itu karena dilakukan, dialami, diekspresikan, ya. Dan konsep indah di dalam konsep ini, ya, merujuk pada pengalaman-pengalaman transendental. Bukan pengalaman-pengalaman yang sifatnya materialistik atau imanensi, tetapi transendental. Artinya segala sesuatu yang dialami itu selalu bersumber dari kehendak yang kosong itu. Kalau kita pinjam terminologi agama Islam katakanlah, yaitu kehendak ilahi, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kan gitu. Nah, ini kan canggih sekali kan manusia Nusantara sebelum pengaruh-pengaruh luar itu masuk, termasuk pengaruh-pengaruh dari agama-agama besar, mulai dari Hindu, Buddha, kemudian Kristiani, Konghucu masuk ke Nusantara, dan Islam tentu, ya, kebudayaan Nusantara dalam hal ini filsafat ketuhanan Nusantara itu sudah demikian canggih seperti itu. Nah, jadi yang berikutnya, ya, jadi ada metafisik, metakosmos, lalu mikrokosmos, dan yang berikutnya adalah makrokosmos. Makrokosmos itu adalah alam semesta. Dan alam semesta ini pun juga bagian termasuk emanansi dari yang metafisik itu. Jadi sangkan paraning dumadi itu, ya, prinsipnya itu. Prinsipnya berasal dari yang kosong itu, kemudian yang kosong itu berkehendak, lalu memercikkan kehendaknya itu melalui nur ilahinya itu, kalau kita meminjam terminologi agama Islam, ya. Lalu kemudian terjadilah segala sesuatu ciptaan itu. Dan antara lain juga manusia. Dan manusia itu tidak, jagatnya
bukan terletak pada pikirannya, tetapi pada lakunya tadi, ya, laku. Dan laku di situ dibingkai, dikontrol oleh kauruh, ya, dan keluhuran budi di situ, moralitas. Nah, sobat-sobat ngaji seni rupa DDP yang keren. Yang berikutnya tadi makrokosmos. Karena makrokosmos adalah merupakan imitasi, kalau kita pinjam istilahnya filsafat Yunani ya, merupakan imitasi dari apa itu absolut, yang hal yang absolut atau entitas yang absolut, ya, atau yang kosong tadi. Maka makrokosmos itu tidak pernah dieksploitasi, tetapi makrokosmos justru menjadi tempat atau wadah yang dipahami sebagai kodrat di mana manusia disiapkan wadahnya oleh yang maha kosong tadi. Jadi makrokosmos itu juga semacam emanensi Tuhan itu sendiri. Karena itu manusia Nusantara itu sangat menghormati alam. Ya, ada pohon yang besar dihormati. Ya, bahkan dimitoskan untuk melindungi kelestarian pohon itu, lalu dimitoskan. Mitosnya misalkan bentuknya apa? Misalkan bentuknya bahwa di pohon itu ada yang menunggu. Nah, itu sebenarnya mitos. Ya, agar apa? Agar pohon itu sebagai sumber kehidupan, ya, yang secara ekosistem pohon itu diperlukan di dalam nafas dunia ini, ya, pada manusia Nusantara hal demikian itu sudah disadari, sekalipun pengetahuannya tidak secanggih ilmu pengetahuan modern yang bisa menjelaskan, bisa menganalisis dan seterusnya itu, tetapi maksudnya Nusantara melalui kepekaan religiositasnya itu, hal demikian itu sudah sangat dipahami secara holistik. Jadi metakosmos, mikrokosmos, makrokosmos dalam ketunggalan. Jadi tidak terpisah-pisah. Jadi manusia itu berhubungan dengan yang meta dan juga yang makro. Nah, inilah yang kemudian membentuk dasar kebudayaan Nusantara. Dan cara berpikir manusia Nusantara itu ya seperti itu. Kemudian kita melihat prinsip yang lain, bahwa manusia Nusantara itu, ya, terutama di dalam tradisi visual, ya, itu seni rupa itu atau seni secara umum itu dipahami bukan sekedar seni saja. Tidak bisa seni dipahami langsung seni secara ansik, apalagi terus kemudian menggunakan prinsip seni untuk seni. Nah, itu tidak ada di dalam Nusantara. Karena di dalam seni Nusantara, dalam seni rupa Nusantara, konteksnya selalu merupakan pengejawantahan dari kebudayaan yang luhur. Jadi seni itu merupakan ekspresi halus, bahasa rasa, bahasa rohaniah yang diekspresikan melalui bentuk-bentuk yang dijamin prinsip-prinsipnya menggunakan 3 prinsip utama. Yang pertama, prinsip baik, ya. Jadi dan baik dan benar dan baik, ya. Jadi benar dulu. Jadi kalau benar, maka di situ ada unsur baik. Nah, ini yang benar itu tentu terkait dengan logika, dan yang baik itu terkait dengan moral, norma, ya. Dan itulah yang kemudian mengantar pada keindahan. Dan konsep indah di situ, di dalamnya sudah terkandung, tersirat unsur kebaikan dan kebenaran. Nah, sebenarnya ini juga mirip dengan yang ada di Eropa, ya, di tradisi abad pertengahan misalkan, konsep benar, baik dan indah itu jadi satu kesatuan prinsip estetik di sana. Dan di dalam Nusantara ternyata juga ditemukan itu prinsip seperti itu. Jadi ini yang mengejutkan sesungguhnya, karena
apa itu secara naluri, instinktif, secara pemikiran manusia Nusantara itu sudah berada di dalam pemikiran semacam itu. Cuma kita memang tidak bisa menyebut siapa yang memikirkan itu. Dalam arti siapa filsufnya, itu tidak ada. Karena memang itu secara kolektif segala sesuatu yang dipikirkan itu sudah dilakukan di dalam konteks kebudayaan. Saya kira itu dulu sobat-sobat, kita teruskan pada prinsip nanti, pada prinsip Mandala, prinsip Triloka dan seterusnya yang makin menarik dan untuk memahami seni rupa Nusantara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.